dan memuji Tuhan, kita mau berdoa. Jadi teacher ajak anak-anak semua untuk ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Oke, let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we want to praise your holy name. Please bless and guide us. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we come and pray. Everybody say, Amen. Oke, anak-anak Peaceful, waktunya untuk memuji Tuhan. Bangkit berdiri, harus melakukan dengan semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Musik teacher. Kudaku pacu lewat padang salju penuh tawarian. Sepanjang hari burung bernyanyi merdu sekali menambah kesyaduhan hari Natal ini. Ding dong ding, lonceng berbunyi, betapa bahagia aku mendengarnya. Ding dong ding, lonceng berbunyi, ku sambut bahagia hari Natal ini. Ding
verse 11. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Messiah, the Lord. Luke 2, verse 11. Kita ulang sekali lagi ya. Luke 2, verse 11. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Messiah, the Lord. Luke 2, verse 11. Oke, Nana, terima kasih. Oke, anak-anak, firman Tuhan kita hari ini adalah tentang kelahiran Yesus yang diambil dari Matius 1 dan Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus, kita mau lihat dulu silsilah dari Yesus Kristus. Nah, bermula dari 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, lalu 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Itulah silsilah dari Yesus Kristus. Sekarang kita mau mendengarkan kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan pun menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf pun langsung pergi menjumpai Maria. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, dan mereka pergi menuju Bethlehem. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Ia menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, dan ini merupakan pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, di mana Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ia di sana mendaftarkan diri bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Akhirnya Yusuf dan Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri mereka sesuai dengan yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Tapi karena keadaan sudah larut malam dan melihat keadaan Maria yang sedang mengandung, Yusuf pun memutuskan untuk menghentikan perjalanan dan menginap. Tetapi ketika diketok penginapannya, ternyata sudah penuh. Akhirnya mereka mencari ke penginapan yang lain.
Penginapan yang kedua juga sama, sudah penuh. Tetapi pemilik penginapan mengatakan, "Bila kamu tidak keberatan, kamu bisa beristirahat di kandang milikku di belakang rumah." Kandang itu memang bukan tempat yang paling nyaman, tetapi setidaknya ada atap yang menaungi kalian. Dan binatang-binatangnya tidak liar, mereka tidak akan mengganggu kalian. Maria dan Yusuf pun menyetujui untuk menginap di kandang tersebut. Dan pemilik penginapan berjalan dan menunjukkan jalan kepada Maria dan Yusuf. Setelah itu, Maria pun berbaring di tempat yang sudah disediakan oleh Yusuf. Tidak lama bayi itu pun lahir. Yusuf dan Maria merasa senang melihat bayi mungil itu. Maria pun mengangkat bayi itu dan membungkusnya dengan kain. Lalu ia meletakkannya di palungan yang ada di kandang domba. Oke, peaceful semuanya. Dari kisah yang kita dengar dan kita lihat, kita belajar satu hal, yaitu taat. Sama seperti Maria dan Yusuf, walaupun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, mereka tetap taat dan tetap mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama halnya seperti kita, Tuhan ingin kita semua menjadi taat. Bagaimana caranya taat, teacher? Gampang sekali, yaitu kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, tidak boleh membantah apa yang menjadi perkataan orang tua, dengar-dengaran. Dan yang terakhir, kita harus saling mengasihi. Oke anak Peaceful, selalu jadi anak yang taat ya. Terima kasih anak-anak Peaceful. Sampai di sini dulu firman Tuhan kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi firman Tuhan yang lebih seru. Oke, Tuhan Yesus memberkati.